tak pernah meninggalkanku. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami percaya di hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, hanya Kau, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kekuatan yang memampukan kami melewati setiap hari-hari kami, dan buat anugerah dan kasih setia-Mu yang sangat kami sadari berlimpah dan menopang kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur sebab kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan. Kami mengucap syukur karena kami tahu setiap rancangan-Mu dan kerinduan-Mu dan kehendak-Mu yang sudah Engkau tetapkan menjadi bagian di hidup kami tergenapi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami berkata Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami habiskan morning grace pagi hari ini. Semua sahabat-sahabatku yang terbaik yang beribadah pagi hari ini bersama-sama boleh menikmati kemurahan-Mu, boleh menikmati kasih setia-Mu, dan boleh menikmati semua yang sudah Tuhan siapkan untuk kami terima sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, 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 amin. Ya, selamat morning saudara. Pagi-pagi saya sudah dibikin terkaget-kaget, nggak ada suaranya. Ternyata kabelnya kurang nyambung. Selamat morning, saya menyapa Kak Rika 88 Borusima Mora di Tangerang. Kak Weni Sarira, selamat bergabung, selamat menikmati morning grace. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kemudian juga saya menyapa Kak Iyong, thank you sudah follow ya. Kemudian dari Malaysia ada Kak Vita. Kemudian Kak Eni, selamat bergabung menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kristal cakep, selamat pagi semuanya umat yang dikasihi Tuhan, setuju, amin, Tuhan berkati. Kemudian kakak saya Nike Nainggolan, shalom, selamat pagi Bang BE, God bless you, pelayanannya full, amin, terima kasih Kak Nike ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Amel di Jakarta Timur, sehat ya semuanya. Kemudian juga saya menyapa juga dari Kalimantan Utara, ada Kak Dara, dan kemudian juga ada yang dari
Sabah Borneo, Mr. Good, Tuhan berkati, God bless. Kak Arai Susialina, selamat bergabung. Juga Kak Pis yang ada di Malaysia. Kemudian juga saya menyapa Kak Neke Sagala yang ada di Pekanbaru. Ya, jadi kalau di sana itu Pekanbaru itu, pekan itu adalah pasar, baru itu baru, jadi kemungkinan besar kalau di bahasa Indonesia kan tuh Pekanbaru adalah pasar baru, mungkin. Kemudian Melodi Boru Pangkuaran, selamat bergabung, rasanya baru pertama gabung ya kalau saya nggak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah Kak Melodi ya. Kemudian juga saya menyapa Cici Juni Setiadi di Rancamanyar. Nah loh, saya berhasil, sukses, Tuhan berkati ya. Kak Evi Yusniati di Kalimantan, di Jawa Tengah, selamat bergabung. Juga buat kakak saya Andre Hamzah, selamat pagi. Kemudian juga saya menyapa Kak Alino, shalom buat semuanya, selamat pagi, God bless you ya, God bless you too ya. Kemudian juga saya menyapa Dona Marpaung di Jakarta Selatan. Ini anak Jaksel ini, saya nggak boleh macam-macam sama anak Jaksel ini, saudara, orang-orang yang sangat modis. Kemudian juga saya menyapa Kak Selo di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kasongan ya. Kemudian juga saya menyapa Linda Ernawati Huta Gaul, selamat menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kemudian juga saya menyapa Kak Betty Sortani Manurung, dan juga ada Kitchen Shantik di Jakarta. Kemudian juga terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang selalu baru di dalam kehidupan kami, amin. Sebuah deklarasi iman dari abang kita Andre Hamzah. Kemudian Kak Dona Marpayung, ayo tap-tap silakan di tap-tap sampai 100k ya. Kemudian Ibu Joyce yang ada di Denpasar, Tuhan berkati, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Oke, karena dari tadi ada yang ngasih kopi, saya minum dulu ya, menghargai pemberian teman-teman. Ya, saya menyapa Dewi Sartika Lumban Gaul, selamat pagi. Juga Opung Kennedy, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Tuhan berkati ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Farida Gebi Pangke. Kalau lihat marganya kelihatannya dari Sulawesi Utara ya, Gebi Pangke, karena dulu saya punya teman di Palu, ada juga yang marganya Pangke. Kemudian Aris, selamat bergabung dari Depok, Jawa Barat. Kemudian Kak Nuraini Barus Nurain, terima kasih sudah bergabung. Kakak saya Elizabeth 68. Kemudian Nia Kaku, enggak, jangan kaku, harus dinamis ya, harus supel ya. Kemudian juga saya menyapa semuanya yang sudah bergabung, ada Kristal cakep semuanya ya. Oke, sekali lagi jangan banyak-banyak kasih kopi, nanti saya bisa habis belum selesai acara nih. Anda nih paling nggak bisa diajak bercanda ya langsung dibawa serius. Oke. Saya dari Manado, ya tinggal di Jakarta ya, karena dulu saya ada dua yang marga Pangke. Satu dulu rekan penyiar waktu saya di Maestro, dan satu lagi juga ada jemaat di Sulawesi Tengah di Palu. Jadi saya punya beberapa teman dulu yang marganya Pangke. Selamat bergabung ya Kak Gebi, Tuhan berkati, semangat terus, dan kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Saya nggak akan bosan mengajak saudara, ayo mengucap syukur kepada Bapa yang baik, mengucap syukur kepada Tuhan yang setia. Sejak kita percaya, saudara diangkat jadi anak dan namamu dilukiskan di telapak tangannya. Ayo bersyukur bersama-sama ya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku.
tidak pernah meninggalkan. Dalam segala keadaan Dia Tuhan yang setia. Dia mengenalmu, Dia mengerti persoalanmu, Dia mengerti keadaanmu. Dan yang luar biasa, percaya, semangat terus setiap hari. Karena rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan yang terbaik. Masa depan yang dipenuhi dengan anugerah dan kemurahannya. Ayo saya mengajak saudara, deklarasikan pujian ini. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita berkata, Engkau Bapa yang setia. Amin. Kau Bapa yang setia, Amin. selalu menjagaku, Selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kami percaya Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Amin. Dia menjadikanmu berharga. Ya. Dan pujian yang pertama tadi kita sama-sama belajar untuk terus percaya. Di telapak tangan Tuhan terukir namamu. Jadi sejak saudara dan saya dijadikan, diangkat menjadi anak, maka saudara adalah prioritas yang sangat, dan prioritas yang pertama di dalam setiap objek kasihnya Tuhan. Saudara, sekali lagi, ada yang bertanya begini, kenapa sih sejak zaman Yesus, kenapa penggambaran hubungan manusia dengan Tuhan itu kemudian bukan bergeser sebenarnya, cuma lebih dipertegas, dan kemudian statusnya itu semakin diperlihatkan. Bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia itu digambarkan seperti hubungan seorang bapa dengan anak. Sebenarnya konsep ini, prinsip ini sudah dijalani oleh Tuhan dari sejak lama. Cuma hari-hari ketika Yesus datang, sampai pada akhirnya saudara hidup di dalam perjanjian baru, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dibuatlah sebuah penggambaran yang lebih jelas, yang lebih gamblang, yang lebih vulgar. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan seorang bapa dengan anak. Kenapa? Karena bagi seorang bapa, bagi orang tua, anak itu adalah objek tertinggi atau pribadi yang menjadi selalu prioritas ketika orang tua akan menyatakan kasihnya. Saya yakin Anda orang tua pasti setuju. Ya, orang tua pasti setuju. Anak itu selalu menjadi prioritas untuk semua kemampuan, semua kapasitas, segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, kita berikan. Maka selalu anak itu akan menjadi prioritas yang tertinggi untuk saudara dan saya memperlihatkan apapun. Dalam hal penjagaan, anak itu menjadi prioritas pertama.
penjagaan, pemeliharaan, penyediaan, saudara, bahkan seluruh hati orang tua itu akan tumpah habis kalau sudah bicara tentang anak. Nah, makanya gambaran itulah yang kemudian dibawa dan diajarkan dan diperlihatkan oleh Yesus. Nah, saya berharap ini membuat saudara dan saya semakin punya keberanian dan teguh percaya engkau sangat dan sungguh amat sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi yang sering kali berkata begini, oh kalau begitu kita nggak usah ngapa-ngapain dong, baik. Ya salah. Orang-orang yang hidup dalam kasih karunia sudah sampaikan kemarin belajar dari Esther. Saudara dan saya sebagai anak, sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang dijadikan berharga, sebagai pribadi yang dijadikan mulia, tetap melakukan segala sesuatu tapi bukan supaya. Saudara mengerjakan sesuatu bukan untuk, saudara melakukan sesuatu bukan untuk upah, tapi saudara melakukan segala sesuatu karena engkau percaya engkau adalah anak dan pasti menikmati semua yang terbaik di dalam rancangan Tuhan. Maka kenapa saya katakan tadi, ayo mengucap syukur. Di telapak tanganmu terukir namaku. Yes. Engkau Bapa yang baik, engkau Bapa yang setia, enggak pernah meninggalkan. Kalau aku jatuh, engkau mengangkat aku. Jadi makanya berkali-kali saya katakan, kalaupun ada kegagalan, ada pergumulan, ada situasi, ada kondisi di mana sepertinya kok gini ya, tolong status itu jangan lepas. Engkau adalah anak. Ya, anak itu nggak pernah luput dari perhatian orang tuanya. Saudara, sampai satu ketika, dan anak itu juga punya feeling. Nah, saya katakan dulu, bapak itu jauh lebih punya feeling dibanding dengan anak. Suatu ketika masih di Jakarta tuh, pulang dari kantor, saya lewat Bekasi Barat karena rumah saya di ujung Bekasi Barat, Villa Nusa Indah. Jadi itu kan banyak truk-truk yang membawa sampah nanti ke Bantar Gebang tuh. Jadi seringkali cairan-cairan dari sampah itu membasahi jalan jadi licin. Nah, satu ketika saya lagi pulang kantor kira-kira jam 6 lah, jam 6 lewat dikit. Nah, ada belokan. Nah, karena belokan itu bekas, saudara tahu ya, sampah rumah tangga itu kan ada bekas minyak, bekas apa, jadi kemudian saya kepleset, saudara, gelinding. Nah, kemudian setelah saya tiba di rumah, tadi kemudian istri saya nanya, tadi jam 6 lewat sedikit ada apa? Kenapa? Itu anakku tiba-tiba teriak apa? Saya pikir kamu udah nyampe rumah kok, tumben cepat. Saya ingat. Oh iya, pas di jam yang dikatakan tadi anak saya teriak, itu pas saya lagi menggelinding. Amin. Nah, jadi saudara, artinya begini loh, tapi jauh lebih daripada feeling anak kepada orang tua, feeling orang tua jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena bagi orang tua, bagi bapak, bagi ibu, anak itu selalu menjadi objek. Maka kenapa saya katakan, situasi apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, jangan lepaskan status itu, jangan mundur dari status itu, jangan goyah dari status itu. Engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Mungkin ada proses, ada pembentukan, ada perjalanan, tapi percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang selalu ada. Dia Tuhan yang selalu menganugerahkan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang sangat Dia kasihi. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk belajar mengerti dan percaya. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia tidak pernah membiarkanmu, sebab Dia adalah Bapa yang setia bagimu. Maka saya mengajak Anda pagi hari ini, yuk mengucap syukur. Siapin nanti kita perut pasal yang kedua. Setelah pujian ini kita akan sama-sama renungkan kembali, melanjutkan apa yang kemarin kita nggak tuntas karena sinyal ya, saudara. Belajar mengucap syukur. Yang tahu pujian ini, mari sama-sama deklarasikan dan renungkan baik-baik. Kita punya Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Kau yang selalu mengasihi
setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan, yang selalu hadir, yang mengerti, yang mengenal segala sesuatu di hidupmu. Maka yuk mari belajar bertumbuh, mengenal, dan mengenal Dia lebih-lebih lagi. Katakan, Engkau Bapa yang selalu kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. kami percaya Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yang dapat ku percaya. sumber pertolongan, sumber pengharapan. Kenapa kita nggak khawatir? Karena yang terbaik dari seluruh hal yang kita perlukan di hidup kita, yakni keselamatan, pengampunan, dan pemulihan, Dia sudah anugerahkan di kayu salib. Maka saudara dan saya sebagai seorang anak yang dikasihi, ayo bangga, dan yang kedua terus percaya. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, dan itu sudah Dia buktikan. Nah, oleh karena itu saya beberapa kali katakan, ayo tetap berdiri teguh, jangan mau digoyahkan oleh apapun. Kemana-mana apapun situasinya, sadari yang pertama, engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Saudara ingat gak bagaimana anak bungsu dengan segala perlakuan dan segala kelakuan dan segala perbuatan dan segala kejahatan yang dia lakukan kepada bapaknya. Tapi dalam segala keterbatasannya ketika dia minta ampun dan sadar dia adalah anak. Dan dia memang gak ngomong sebagai anak, tapi dia bilang, bapakku di rumah punya banyak hal, masa aku kelaparan. Ketika dia pulang, saudara, dia datang kepada Bapa, dia bilang, aku sudah berdosa. Aku berdosa kepada Bapa, ya. Aku berdosa kepada sorga, ya. Jangan jadikan aku anak, cukup jadi karyawan aja. Tapi saudara, ketika anak itu datang kepada bapaknya menyongsong dan kemudian mengembalikan statusnya sebagai anak. Padahal kalau kita ngelihat dengan semua kejadian yang dia kerjakan, rasa-rasanya nggak layak untuk menjadi anak, tapi itulah Bapa yang kita sembah di dalam Yesus. Oleh karena itu, yuk, engkau tidak pernah dipisahkan, engkau tidak pernah ditinggalkan. Saudara, coba kita lihat sebentar Rut pasal yang kedua. Saya punya istilah begini, saudara. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, mereka akan menikmati, akan mengalami 3 aspek ini yang membuat Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa pada 3 bagian ini. Yang pertama, ada waktu yang tepat, kemudian tempat yang tepat, dan yang ketiga dipertemukan dengan orang yang tepat. Selalu saya melihat 3 aspek ini menjadi bagian, menjadi area di mana Tuhan akan menyatakan keajaiban, amazing grace bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya penuh kepada Tuhan. Ya, 2 minggu ini kita akan tuntaskan pelajaran mengenai Rut. Seorang asing yang sebenarnya nggak layak. Ini jangan sampai sinyal nge-lag lagi nih. Bentar dulu. Saya jadi agak curiga kenapa setiap kali khotbah dia tiba-tiba lag ya. Sampai di mana tadi? Ya. Rut itu adalah orang yang benar-benar bergantung pada Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara, saya berharap dan berdoa dan saya rindu, jangan hanya pada waktu kita kefefet, bukan kepepet lagi, kefefet saudara. Begitu benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa baru mengandalkan Tuhan. Saya rindu dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, ketika everything is okay, ketika segala sesuatu berjalan dengan indah. Saya rindu saudara dan saya tetap ada pada status sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Karena seringkali ketika kita lagi sulit, lagi kejeduk, lagi benar-benar terbentur, nggak tahu mesti berbuat apa-apa, nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa diharapkan. Orang-orang dengan sungguh-sungguh penuh berharap pada Tuhan. Tuhan tolong, pasti Dia Bapa yang baik. Tapi saya sangat rindu sebagai anak-anak yang sangat menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Dalam segala keadaan tetap mengandalkan Tuhan. Oh iya, Tuhan sangat senang saudara. Ya, bukan hanya betul firman Tuhan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, maka aku akan menolong engkau dan engkau akan memuliakan aku. Iya, tapi alangkah indahnya ketika sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan pengertianmu sendiri. Tuhan itu paling senang ketika saudara dan saya melibatkan Dia, bertanya. Kenapa? Anda tahu gak kalau saudara perhatikan nama yang disebut ketika Yesus lahir? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sebagai penasehat, ya namanya penasehat itu kan senang kalau ditanya. Iya dong. Apa sih fungsi penasehat? Jadi tempat kita bertanya, tempat kita konsultasi, teman kita ngobrol, teman kita curhat, teman kita untuk mencurahkan segala sesuatu, minta pertimbangan, minta nasihat. Namanya juga penasehat ajaib. Nah, salah satu dari status atau nama yang diberikan kepada Yesus adalah penasehat ajaib. Dan Tuhan sangat senang ketika kita melibatkan Dia. Makanya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya waktu kamu kepepet. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan ketika kita sedang gak tahu berbuat apa. Tuhan tolong pasti. Tapi jauh dan amat sangat indah ketika dalam segala keadaan Tuhan tetap menjadi prioritas pertama untuk menjadi mitra di dalam hidup saudara dan saya dalam segala aspek. Saudara tahu, Rut benar-benar gak bisa mengandalkan apapun. Tapi dia percaya, dia sudah punya komitmen.
Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Dia, aku percaya kepada Tuhan yang membelah lautan, kepada Tuhan yang mengadakan tiang awan, tiang api, yang membuat air bisa keluar dari gunung batu di padang gurun. Dia sudah menaruh seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Maka firman ini tergenapi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Rut pasal yang kedua, dibuka dengan ayat yang kedua, dia berkata kepada mertuanya, aku akan pergi di belakang orang-orang yang bermurah hati. Nah saudara, apa yang dia terima hari itu benar-benar di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat. Dia ada di ladang milik Boas. Dan kalau Tuhan sudah berkenan kepadamu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya amazing grace. Tapi saya katakan kemarin, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan menjadi pribadi-pribadi yang malas dan berbagai macam argumen. Lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu, sekecil apapun, sesederhana apapun, apa yang kamu punya, modal apa yang kamu punya, kekuatan apa yang kamu punya, apa yang dapat engkau lakukan, lakukan sesuatu. Karena di tempat di mana engkau mengerjakan sesuatu lah Tuhan akan bekerja dengan segala keajaibannya. Jangan berdalih begini, kan ada ayatnya, Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Iya, yang dicintainya diberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur, setelah dia mengerjakan segala sesuatu yang terbaik yang bisa dia kerjakan. Itu sebabnya dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bekerja memang gak perlu sampai banting tulang, sampai susah payah, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, lakukanlah sesuatu, kerjakanlah sesuatu, dan lakukanlah apa yang bisa engkau kerjakan. Karena dengan cara itulah Tuhan akan membawamu bergerak di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat. Rancangan Tuhan, kerinduan Tuhan, mujizat Tuhan dikerjakan dalam hidup. Rut gak punya siapa-siapa di Bethlehem, gak punya kenalan di Bethlehem, tapi dia berkata begini, aku punya Tuhan, dan hari ini saya akan mengalami kemurahan Tuhan. Dan seperti yang dia percayai, ketika dia taruh harapannya pada Tuhan, dia beroleh apa yang dia ucapkan. Saya katakan yang pertama kemarin, dia ada di ladang milik Boas. Mujizat yang kedua, dia ketemu dengan Boas. Yang ketiga, Boas bilang gak usah kemana-mana. Yang keempat, saya sudah pastikan kamu gak akan diganggu. Yang kelima, kalau kamu haus, datanglah ke tempat minum. Dia dijadikan dengan dan diperlengkapi dengan fasilitas yang diterima oleh karyawan. Padahal Rut bukan karyawannya Boas. Dan yang luar biasa dikatakan, kepada orang-orang yang bekerja dengan perempuan-perempuan penyabit, sengaja jatuhin ya, supaya Rut itu beroleh kasih karunia. Tapi siapa Rut? Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengerjakan apa yang masih bisa dia kerjakan. Dia bukan orang yang gampang putus asa. Saya katakan sekali lagi, dengan modal yang kecil, dengan modal yang besar, dengan bakat yang kecil, dengan bakat yang besar, dengan usaha yang kecil, dengan usaha yang besar, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di hidup. Saya mau saudara, kita ini ngalami keajaiban. Saya rindu, saya sangat rindu. Sepanjang 2025, saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ya, Kak Dona Marpau, Kak Selo, kemudian Gip Panggabean, ya, Linda Ernawati Hutagaul, kemudian juga Kak Neti Pardede, Kak Neke Sagala, kemudian juga Kak Cecil Luciana, Susi Hutagalung, Betty Sortani Manurung, Ana Sitepu, Kak Irma Tobing. Saya
pengen sepanjang tahun ini Kak Rotua, Kak Evi Yuniastita, Mami Noel, Andre Hamsa, saya pengen Kak Weni Sarira, tahun 2025 ini saudara dan saya setiap hari ngalami kasih karunia Tuhan. Ya, kakak bilang, saya sangat rindu. Tahun 2025 ini hari-hari kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Ya, Kak Ria Nenggolan, Bali Eksotik. Saya pengen saudara mengalaminya. Saya sangat rindu. Kenapa? Karena itu maunya Tuhan. Dan kita sudah banyak contoh. Salah satu adalah orang yang serba nggak punya apa-apa kecuali tenaganya. Kak Daniel Nugroho. Ya, Karonasya. Amin. Benar loh. Gak punya apa-apa. Ruth itu gak ada. Dia gak punya modal banyak. Dia gak punya jaringan. Gak punya kenalan. Gak punya keluarga. Gak punya siapa-siapa kecuali ibu mertuanya. Yang juga sama-sama pulang dalam kondisi tidak punya apa-apa. Benar-benar Kak Bilangan, Kak Neti, Bunda Sang Raja Wali, kemudian Karonasya 06. Benar-benar Ruth adalah orang yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tapi apa sih rahasia kenapa dia mengalami itu? Saya bilang tadi, percaya. Dia berkata kepada mertuanya, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ya, Kak Ruminta Siaha. Saya mau supaya pagi hari ini saudara mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan Ruth adalah salah satu dari contoh yang benar-benar secara kasat mata Kak Arai. Ya, Kak Amel, Kak Grace, Kak Nuni, Kak Ida Jun gimana sih bacanya ini? Ida Jun H14. Ya. Saudara. Ya, Pinem Kutanari. Sekali lagi mau saya pakai saudara. Ruth itu nggak bisa ngandalin apa-apa. Dia nggak punya siapa-siapa. Di Bethlehem dia baru nyampe, nggak punya kenalan, nggak punya saudara, modal serba sangat terbatas. Tapi dia masih punya tenaga. Satu yang menjadi luar biasa, karena dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, nggak berhenti sampai di sana. Saya katakan itu mujizat tahap pertama. Ketika dia bertemu dengan Boas. Rut pasal yang kedua. Ayat yang ke 14. Rut pasal yang ke-12. Ini masuk nih mujizat tahap yang kedua. Di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat, engkau akan melihat. Nanti saya mengalami loh, saya katakan sekali lagi, saya ada di Denpasar hari ini, ya semua itu berawal dari saya. Pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat. Ya, Bunda Sang Raja Wali, Rut pasal yang kedua, ayat 14. Ini nih luar biasa, saya baca ini lama merenungkan, iya ya. Saya bilang gimana nggak kagum sama Tuhan. Nah, ini masuk mujizat yang kedua. Nah, ketika sudah waktunya makan, berkatalah Boas kepada Rut, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Maka makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saya katakan ini mujizat episode yang kedua. Episode yang pertama bertemu dengan Boas, dapat fasilitas, dapat jaminan, dapat perlindungan, dapat kekemurahan, dapat kasih karunia. Siapa Rut? Orang yang mengandalkan Tuhan
dan menaruh harapannya pada Tuhan. Masuk episode yang kedua, dia bukan karyawan. Bukan. Tapi diangkat dan difasilitasi, diberikan kehormatan untuk Rut bisa makan bersama-sama dengan Boas, dengan seluruh keluarga besar karyawannya yang hari itu sedang bekerja di ladang gandum. Perhatikan baik-baik. Gak pernah mengecewakan ketika saudara menaruh harapanmu pada Tuhan. Memang seringkali waktu Tuhan itu bukan waktunya kita. Kan ada suka nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya begitu baca sampai di sini, diam dulu, saya bilang, iya ya. Tuhan itu kalau menyatakan kapasitasnya, Tuhan kalau mau memperlihatkan kemampuannya, nggak mungkin saudara dan saya nggak takjub. Nah coba bilang begini, kalau Tuhan lakukan buat Rut, Tuhan yang sama sanggup, mampu dan mau melakukannya untuk saya. Dengan catatan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bukan siapa-siapa, jelas disebutkan perempuan asing, dia orang Moab, tapi dia bisa menikmati dan mendapat kehormatan dari pemilik ladang gandum yang bernama Boas, diangkat, disetarakan dan menikmati hidangan makan siang bersama dengan seluruh karyawannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, do something. Lakukan sesuatu. Karena disitulah Tuhan akan bekerja. Rut gak punya apa-apa kecuali tenaganya. Tapi di tempat di mana dia mengelola tenaganya, disitulah Tuhan bekerja. Yang pasti adalah engkau anak disertai dengan kemurahan Bapa. Oke? Dan Boas menunjukkan bertih gandum. Ini makanan khusus untuk karyawan. Bahkan tidak semua karyawan memperolehnya. Biasanya kalau ada ladang lagi panen, karyawan itu punya makanan. Nah, bertih gandum ini untuk bos atau keluarga yang punya ladang. Siapa? Boas. Tapi kepada siapa dia berikan bertih gandum itu? Kepada Rut. Rut makan sampai kenyang. Dan masih ada sisa. Siapa Rut? Gak punya apa-apa kecuali Tuhan. Gak bisa mengandalkan apapun kecuali Tuhan di atas tenaganya yang terbatas. Siapa Rut? Orang yang beroleh kemurahan Tuhan. Seperti yang dia ucapkan. Aku akan pergi memungut jelai di belakang orang-orang yang bermurah hati kepada. Maka kenapa saya berkali-kali katakan, berhentilah bersungut-sungut Kak Ramen Sayubu. Ya, berhentilah mengucap bersyukur Bapak, bersungut-sungut Kak Selo. Mulai hari ini biasakan dan biar ini menjadi gaya hidupmu. Mengucap syukur. Ramenasai Simanjuntak Lindawati BTR. BTR. Butar-butar kah? BTR itu apa kira-kira ya? Hudiawati, ya, Irma Tobing, Kak Ellen, Kak Selo, Kak Lindawati, Kak Amel, Kak Nov. Mulai hari ini jangan ada sungut-sungut, jangan pesimis, jangan berkata negatif. Ya, oke, thank you, Ajuni, Tuhan berkati ya. Salam buat Overi. Berhenti bersungut-sungut. Jangan jadi orang yang pesimis. Ada banyak orang gini loh, ada bukan Tuhan gak sanggup, tapi ada banyak orang menghabiskan waktu hanya meratapi apa yang dia gak punya. Kak Keku Siahaan,
lagi. Bukan Tuhan gak sanggup. Ada banyak orang yang menghabiskan waktunya meratapi, menyesali apa yang dia tidak punya. Habis waktunya. Cuma berkata, saya gak punya ini, saya gak punya ini. Coba kalau saya kayak Kartini. Coba kalau saya kayak Kak Amel. Coba saya kalau kayak Kak Ria Nenggolan. Coba kalau saya kayak Maria. Coba kalau saya kayak Kak BE, Kak Rika 88, Kak Amel, Kak Keko. Coba kalau saya seperti mereka. Ada banyak orang menghabiskan waktu dengan meratapi dan menyesali apa yang dia tidak punya. Hari ini ganti, stop, putar arah. Sekarang coba pikirkan apa yang bisa engkau lakukan bersama dengan Tuhan. Enggak perlu besar kalau memang itu enggak dikaruniakan Tuhan kepadamu. Ayo. Jangan menghabiskan waktumu menyesali apa yang kau enggak punya. Sudah. Saya enggak mau ngabisin waktu saya setiap kali lihat orang yang gondrong, saudara. Coba kalau saya punya rambut seperti dia, nggak perlu. Ya sudah, ini yang Tuhan percayakan kepada saya, ya saya maksimalkan. Ya, saya kalau lihatin ini kayak Kak Andre, Kak Dona, Kak Keko yang rambutnya panjang-panjang ini, yang bisa sasakan, kemudian bisa sisir kiri, sisir kanan, belah tengah, belah samping, bisa diponis segala macam. Ya, itu nggak kaget Panggabean. Kak Feby Jebua, ini aku nih kayak Pastor Feby Jebua nih, rambutnya tebal begitu. Kalau saya meratapi apa yang saya tidak punya dan menghabiskan waktu saya hanya menyesali apa yang saya tidak punya, dan seringkali hal itu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan gak sanggup, bukan, tapi kamu gak mengerjakan apa yang bisa kamu kerjakan karena kamu habiskan waktumu hanya menyesali apa yang kamu gak punya. Enakan kayak irit sampona, itulah yang akhirnya saya syukuri. Satu, hari saya berkata, Tuhan terima kasih, dengan rambut yang terbatas saya jadi praktis hidupnya. Ya itu yang saya punya. Setuju enggak? Kak Selo, Kak Betty, Lubis, Bunda Sang Raja Wali, Mami Noel. Akhirnya saya berkata begini, Tuhan terima kasih. Tuhan berikan saya model rambut nomor 1. Number 1, saudara. Jadi saya hidupnya simple. Jadi ayo, saya mengajak Anda. Berhentilah menghabiskan waktumu meratapi, menyesali apa yang kamu gak punya. Sekarang ganti arah. Sekarang renungkan, kamu bisa apa? Kamu punya apa? Kamu bisa kerjakan apa? Walaupun mungkin gak sehebat orang lain, gak sebesar orang lain. Saya katakan Ruth gak punya apa-apa, hanya punya tenaga, Kak Selo. Bapak Gembala tergondrong, iya saya adalah orang yang paling gondrong di TikTok. Dan saudara tahu, ketika saya berhenti meratapi keadaan saya tahun 92, saya merdeka. Saya bisa melayani, saya bisa beraktivitas kembali, dan saya belajar menerima apa yang saya punya. Dan sejak itulah saya bisa bertumbuh kembali. Kan ada lagunya kan, syukuri apa yang ada. Amin. Iya betul, Hudiawati 8, irit. Kalau nggak punya rambut ya samponya irit, nggak perlu sibuk cari sisir. Ida Ratna Tobing, baru saya di Balikpapan. Udah lama sekali kamu gak muncul. Gimana cuaca di sana? Masih hujan, saudara. Beberapa daerah, terutama di Sumatera dan Pulau Jawa dan beberapa daerah Kalimantan ini sekarang lagi banyak hujan ya, saudara. Sekali lagi, sejak saya bisa menerima apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya, termasuk urusan rambut yang sangat gondrong, saya merdeka. Saya nggak lagi menyesali, nggak lagi menghabiskan waktu meratapi, nggak lagi menghabiskan duit cari hair tonic, sampo dari mulai sampo dangdut, sampo jazz, sampo metal, aduh semuanya. Untung gak ditawarin sampo anjing.
Sejak saya belajar menerima apa yang dipercayakan Tuhan, yang tidak saya miliki dibanding orang lain, saya merdeka dan saya bisa berkarya kembali. Dan dengan apa yang saya bisa kerjakan, saya bertemu dengan Anda hari ini. Ya. Sibdai Kalimantan Tengah panas hadir. Oke, Tuhan berkati. Ya, Mam Nora. Jadi ayo ibu-ibu, ladies yang cantik-cantik, yang manis-manis. Sudah apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, jadilah maksimal. Selebihnya izinkan Tuhan berkarya. Ruth itu gak punya apa-apa, Kak Mel Hutagaol. Gak punya, Kak Mei. Gak punya. Dia orang asing baru nyampe. Ibu mertuanya juga gak punya. Satu-satunya yang dia punya adalah tenaganya. Tapi perhatikan imannya. Dia percaya kepada kemurahan Tuhan. Dia percaya kepada kasih karunia Tuhan. Masih di kampung ya, gak apa-apa. Tenang aja Kak Alinda. Kampungnya kalau gak salah kemarin daerah Sibolangit ya. Iya betul. Ya. Jadi berhenti meratapi apa yang kau gak punya. Lanjut saudara, sampai di sini lihat, kita lanjutin lagi. Supaya saudara gini loh, saya pengen Anda hari ini bersemangat. Pak saya gak pinter, gak perlu pinter kalau memang itu yang dipercayakan Tuhan. Udah. Oh si langit, oh di si borong-borong ya. Aduh saya kalau ke si borong-borong itu paling nikmat loh kalau ngopi di sana. Karena cuacanya dingin loh. Kak Novi, thank you, salam dari Malaysia, Tuhan berkati ya. Ya, saya kalau ke si borong-borong dulu paling senang ngopi tuh jam-jam segini nih. Naik motor dari Tarutung, ke si borong-borong ngopi di Lapo tuh. Kemudian makan ombus-ombus, waduh indahnya hidup itu saudara. Maka saya bilang gini, udahlah belajar menikmati. Saya kalau ke si borong-borong, ya gak ada apa, ya udah kopi hitam sama ombus-ombus. Wah, makanya mengucap syukur itu adalah respon yang terbaik. Tanda engkau percaya Tuhan itu baik. Rian Nenggolan dari Malaysia, sangat panas ya. Kemarin juga di Denpasar panas banget, hari ini juga kelihatannya. Ya, ada kopi. Saudara sekali lagi, mengucap syukur adalah tanda engkau percaya bahwa Tuhan itu baik. Jauh kali ke si borong-borong, kan dari Tarutung Keiko, bukan dari Bali. Dulu kita suka begitu. Ya namanya juga anak muda dulu loh. Jadi kita naik motor tuh dari Tarutung. Kemudian ke si borong-borong cuma buat ngopi. Ngopi makan ombus-ombus, setelah itu pulang lagi. Ya pulangnya biasanya beli sayur. Karena di si borong-borong itu banyak tanaman sayur saudara ya. Ayo. Jadi berhentilah pesimis, berhenti bersungut-sungut. Pasti, saya selalu katakan nih, pasti ada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Dan lewat itu Tuhan bisa bekerja. Singapura pagi ini hujan, bersyukur kepada Tuhan ya. Mengucap syukur ya. Ya Kak Evi di Singapura, Kak Keiko. Tanaman kol paling banyak makannya adalah gua. Tanaman kol ya. Saya senang kasih borong-borong itu, sayurnya banyak di sana. Tanaman sayur, seger. Ya. Batam juga hujan. Iya betul, Sumatera itu sekarang lagi full hujan dari Aceh sampai ke Merak ya. Ini lagi ngurusin ibu mertua. Men, semangat Kak Linda ya, Tuhan berkati. Ya. Oh baru butar-butar, terima kasih ya Sibdai. Jakarta masih sejuk, puji Tuhan. Ini saya ngopi dulu ya, mumpung dikasih karika kopi sama jeruk. Ini Rika ini sengaja nih, karena saya minuman itu gimana coba nyampurnya. Ada-ada aja ya. Oke kembali saudara. Jadi berhenti meratapi apa yang kau gak punya. Tuhan itu sanggup menolong. Loh saudara, saya kalau baca ini menakjubkan gitu loh. Takjub. Cuma itu aja rahasianya. Dia percaya, mengandalkan Tuhan. Dan dia ucapkan, dia bilang sama mertuanya, Mami, saya akan ketemu dengan orang yang bermurah hati. Kenapa?
Karena saya tahu saya disertai Tuhan dengan kemurahannya. Maka kenapa setiap pagi mengucap syukur, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Itu bukan sombong, memang itulah kerinduan Tuhan. Untuk sukses Anda gak perlu modal besar. Yang diperlukan itu Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang besar. Bukan soal seberapa banyak yang menyertaimu, tapi siapa. Bukan seberapa banyak modal yang kamu punya, tapi siapa yang menyertaimu. Bukan seberapa besar apa yang bisa kamu sanggup lakukan, tapi siapa yang menyanggupkanmu mengerjakannya. Itu yang penting. Dan saya percaya, Anda ingat gak perumpamaan tentang talenta? Ada yang diberi 4, ada yang diberi 2, yang terakhir diberi 1. Di perumpamaan itu gak ada kelompok yang gak punya. Minimal 1 talenta Tuhan beri. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diberi modal, bakat, talenta, kesempatan, kapasitas. Minimal 1 di hidupmu. Dan Tuhan akan bekerja lewat itu untuk menyatakan bagaimana dia sanggup. Ruth cuma punya 1, tenaga. Dia gak ada kenalan, gak ada keluarga, gak ada jaringan, gak punya modal lain kecuali tenaganya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Tuhan yang menyertai Ruth itu jauh lebih dahsyat dari semua keterbatasan yang dimiliki. Maka saya bilang tadi, berhenti menghabiskan waktu hanya meratapi apa yang kau gak punya. Fokuslah pada apa yang bisa kau kerjakan. Dan katakan, Tuhan aku percaya kasih karuniamu, anugerahmu, kesanggupanmu, mujizatmu itu menjadi bagianku. Belajar seperti Ruth, saudara. Saya kalau mempelajari Ruth ini pelan-pelan, iya. Kalau Tuhan gak berikan kepadamu modal besar, gak usah putus asa. Kalau menurutmu kamu gak sehebat, gak sepinter, gak secerdas yang lain, gak usah putus asa. Minimal 1 talenta. Selalu ada yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk tempat di mana Tuhan akan mengerjakan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan dia adalah Tuhan yang mengerjakan mujizat di hidup. Setia perkaraku, ku temukan kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Amin. Dalam setiap perkaraku, ku temukan kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, memegang komanku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bapak, aku mengangkat tangan berdoa buat semua saudara-saudaraku di Morning Grace. Bukakan, singkapkan, supaya semua teman-temanku boleh melihat
potensi, talenta, bakat, modal apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Aku berdoa supaya hari ini teman-temanku berhenti meratapi, menghabiskan waktu untuk menyesali apa yang mereka tidak punya. Tapi biarkan kemurahan-Mu, biarkan anugerah-Mu, biarkan hikmat-Mu. Hari aku berdoa, Roh Kudus ajar kami pada pagi hari ini melihat apa yang Tuhan percayakan. Aku berdoa semua teman-temanku boleh melihat ada sesuatu yang dipercaya Tuhan bagi mereka. Amin, 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 amin. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saudara tahu, kalau lagu ini sudah ada di zaman Ruth, lagu inilah yang dinyanyi, yang ngomong Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membuka jalan. Maka saya berdoa tadi teman-teman semuanya, mulai sekarang coba fokus. Lihat apa yang bisa kau kerjakan. Sudah, kalaupun kamu gak sehebat orang lain, tenang. Kalaupun kamu gak sehebat yang lain, santai. Gak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan 1 talenta lebih daripada cukup. Dan saya katakan tadi, gak ada orang-orang di dalam perumpamaan itu yang gak diberikan talenta. Ada yang diberi 4, puji Tuhan. Kalau itu ada di antara saudara, Anda bisa mengerjakan banyak hal. Saya masuk di golongan ini 4 saudara. Tuhan percayakan saya kemampuan banyak hal. Dan saya belajar mempertanggungjawabkan. Yang kedua, mungkin engkau cuma diberi 2 talenta, no problem. Dan yang terakhir mungkin kau berkata, saya gak sehebat orang lain, no problem. 1 talenta yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kuasa Tuhan itu gak berbeda, enggak. Dan Anda lihat, orang-orang yang maksimal dengan talentanya di dalam Tuhan, bukan soal jumlah Kak Lubis, Rosliana. Anda tahu yang 4, yang 5 jadi 10, 4 jadi 8. Itu kan 100%. Tuhan ngomong apa? Pujian yang sama. Yang 2 jadi 4, pujiannya sama. Jadi kalau yang 1 jadi 2, Tuhan akan memujimu, menghargaimu, menghormatimu sama dengan yang lain. Maka saya bilang tadi, gak usah kecewa kalaupun kamu cuma punya 1 talenta. Yang penting bersama dengan Tuhan kau lakukan perkara-perkara besar. Kembali ke tadi, Ruth cuma punya 1. Abangku Parulian. Jadi mungkin ku berkata, Pak Pendeta, saya gak punya modal banyak, gak perlu banyak. Tapi sekarang ku berkata, ada Tuhan yang menyertai aku. Ada kemurahan Tuhan yang menyertai saya. Ada kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Bagianmu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Lanjut, saya akan tuntas ini. Periode yang kedua, mujizat Tuhan buat Ruth. Maka saya bilang tadi ya, hari ini saya udah berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan kepadamu apa yang Dia percayakan, apa yang Dia sediakan, supaya kemurahan Tuhan mengerjakan mujizat di hidupmu dengan segala sesuatu yang ada. Mungkin terbatas ya, Kak Murni Sinura, Mami Noel, Lindawati, Kak Amel, Dorsina Adrianus. Mungkin modalmu gak besar, bakatmu gak banyak, no problem. Lebih daripada cukup Tuhan sanggup mengerjakannya ya, Kak Irma, Kak Weni. Lanjut, saya akan tuntaskan di sini.
Karena sebentar lagi saya mau selesai. Setelah selesai makan, kemudian Rut bangun untuk memungut pula, lanjut ya. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Nih, kemurahan yang tadi dia bilang. Biarkan kemurahan Tuhan, aku akan bekerja di ladang orang-orang yang bermurah hati. Bener loh, maka saya bilang berhenti bersungut-sungut. Ucapkanlah perkataan iman, nyanyikanlah nyanyian iman. Tadi saya katakan ini loh lagunya Rut. Tuhan sanggup buka jalan bagi saya yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Maka setiap hari nyanyikan nyanyian iman. Ini kalau ada zaman itu, saya yakin ini salah satu lagunya Rut. Dia bilang Tuhan sanggup menolong, dan terbukti. Ketika dia bilang ada kemurahan Tuhan, terbukti. Saya akan bertemu dengan orang yang murah hati, terbukti. Nah saudara perhatikan. Dan kemudian Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Di antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Wah. Kalau tadi yang sekedar jatuh, sekarang kalau ada berkas-berkas dia juga boleh ambil. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Maka saya bilang tadi, ini pasalnya masih panjang. Ini sudah masuk baru pasal 2, kita udah seminggu lebih ini. Kenapa? Terlalu menakjubkan apa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan saya rindu. Sekali lagi, Lindawati, saya rindu banget. Semua teman-temanku di Morning Grace di Pondok Daud, engkau mengalami hal yang sama di hidupmu. Dalam berbagai aspek di hidupmu, engkau melihat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di hidupmu. Enggak perlu modal dan bakat kalau Tuhan gak percayakan dirimu seperti orang lain. Tenang. Ya, Duyani Saputro Neke Sagala. Perhatikan bagaimana luar biasanya kemurahan Tuhan bekerja. Ayat yang ke-17. Maka Rut memungut di ladang itu sampai sore. Kemudian diirik, dibersihkan. Dan kemudian dikumpulkanlah hasilnya. Ada kira-kira 1 eva jelai banyaknya. 1 eva itu cukup untuk makan 1 bulan. Dan seorang pemungut jelai bisa mendapatkan itu dalam 1 hari kerja. Itu wow. Kalau kemurahan Tuhan bagimu, kamu kerja sehari cukup untuk 1 bulan kaana si tepung. Bisa. Kerja 1 hari hasilnya 1 bulan. Bisa. Sudah ada yang membuktikannya dan Tuhan sudah pernah melakukannya kepada siapa? Orang yang percaya dan orang yang menaruh harapannya, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya atas apa yang dia sanggup kerjakan dengan maksimal seharian loh. Ya, normal itu bisa cukup untuk makan 1 bulan. Anda bisa bayangin gak sih? Kerja 1 hari hasilnya untuk 1 bulan. Itu yang disebut apa? Kasih karunia, kemurahan Tuhan, amazing grace, perlakuan istimewa dari Tuhan kepadamu. Siapa mereka yang percaya Tuhan? Lanjut. Kemudian dia pulang, diangkatnya hasil itu masuk ke kota. Ketika ibu mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah dia kenyang, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana kamu memungut dan di mana kamu bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. 20.
Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ada satu yang istimewa yang membuat wanita ini unggul. Kan tadi dia dikasih berti gandum sama Boas ketika makan siang. Dan dari yang dikasih oleh Boas itu ada lebih. Dia sudah makan kenyang, masih ada lebih. Dia simpan, dia bawa pulang, dia kasih kepada siapa? Ibu mertuanya. Wow. Ini wanita benar-benar hebat. Percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kemurahan Tuhan, dan yang terakhir saya katakan, dia orang yang murah hati. Bisa aja setelah dia kenyang, ya udah dikembalikan. Tapi dia simpan apa yang diberikan oleh Boas tadi. Makanan, bekal makan yang diberikan oleh Boas kepada Rut, dan dia nggak selesaikan, dia sudah kenyang. Dia simpan kemurahan hatinya kepada ibu mertuanya. Maka Yesus berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan saudara pikir itu terjadi hari itu? Enggak. Murah hati itu sudah stylenya Rut. Wajar kalau dia beroleh kemurahan dari Tuhan lewat Boas. Ayo. Ini baru pasal 2, saudara. Udah seminggu lebih ini. Karena memang pekerjaan Tuhan kepada Rut ini, aduh saudara, sangat menakjubkan. Amazing. Dan bisakah Tuhan kerjakan di hidupmu? Oh iya, absolutely yes, bisa. Mari belajar. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, menaruh harapanmu pada Tuhan. Yang keempat, bekerja dengan serius sungguh-sungguh. Yang kelima, jadilah orang yang murah hati. Jangan pelit. Teman-temanku di Morning Grace Pondok Daud nggak boleh jadi orang pelit. Stop. Tapi bukan berarti boros. Semua diperhitungkan. Artinya gini loh. Kalau kamu sanggup melakukan kebaikan, lakukan. Kalau kamu sanggup mengerjakan kemurahan hati, lakukan. Jangan jadi orang yang pelit. Lihat Rut. Bahkan apa yang dikorbankan oleh Rut untuk mertuanya, masa depannya. Dia rela mempertaruhkan masa depannya jadi orang asing untuk memperlihatkan betapa dia sangat mengasihi ibu mertuanya. Dia orang yang sangat murah hati dan dia tidak takut kehilangan masa depannya. Tapi Yesus ngomong, barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibunya untuk mengikut aku, dia nggak akan kehilangan. Dan betul, nanti kita akan lihat di ujungnya. Ya, yang pertama, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, orang yang bekerja. Dan yang keempat, jadilah orang yang murah hati. Amin. Ya, buat ibu, buat Kak Wica Silalahi, percaya. Bagianmu percaya. Anak-anak kita yang sedang tes perguruan tinggi, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat anak-anak. Gak usah khawatir. Bagianmu percaya, anakmu belajar, anakmu ikut tes. Biarkan rencana Tuhan dan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan bekerja untuk mereka. Gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Percaya saja. Anak-anak kerjakan bagiannya. Ya, Bu Linda, Tuhan berkati ya. Sekali lagi, anak-anak kita yang tes ini yang penting mereka sudah persiapkan dirinya. Pilih jurusan yang terbaik. Sudah mempersiapkan diri belajar kalau memang perlu bimbingan belajar. Kalau sudah dia kerjakan, sekarang berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan cukuplah kasih karuniamu dan kemurahanmu sanggup mengerjakan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya berdoa ya, mari.
Orang tua yang anaknya sedang tes perguruan tinggi, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sepakat dengan saya. Masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati. Hari depan mereka adalah hari depan yang diberkati. Rancangan Tuhan untuk anak-anakmu adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Izinkan Tuhan membawa anak-anakmu masuk di dalam rancangannya yang terindah. Pilihan mereka, jurusan perguruan tinggi yang mereka pilih, aku berdoa hari ini Tuhan berkati. Semua hal yang dipersiapkan oleh anak-anak kami untuk tes dan ujian masuk perguruan tinggi negeri, kami minta kemurahan Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, kami minta kasih karunia Tuhan, kami minta mujizat Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, memberikan dan mengerjakan yang terbaik, yang maksimal untuk anak-anak kami yang sedang menjalani dan sedang mempersiapkan diri untuk tes perguruan tinggi negeri, untuk membawa mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan dan mengalami sempurna hari depan yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini dan seluruh hidup mereka, seluruh tahapan-tahapan tes dan semua yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami yang sedang menjalani persiapan dan juga proses masuk perguruan tinggi negeri diberkati, 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 diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara percaya? Ya, ibu-ibu orang tua yang hari ini anakmu sedang tes perguruan tinggi, usah khawatir. Masa depan mereka Tuhan sudah rancang dan Tuhan sudah persiapkan. Sama seperti Ruth. Ruth itu gak khawatir. Bahkan dalam tanda kutip dia sedia mengorbankan masa depannya karena kasihnya kepada ibu mertuanya. Seakan-akan itu adalah pilihan yang sangat-sangat salah. Saya katakan enggak. Tuhan gak pernah salah memilih seseorang, termasuk anak-anak kita yang hari ini sedang ujian. Bagianmu percaya, katakan Tuhan, masa depan anak-anakku Tuhan yang tetapkan. Masa depan mereka Tuhan yang berkati. Masa depan mereka Tuhan yang kerjakan. Amin. Maka ayo, jangan khawatir, jangan cemas, jangan pesimis. Ya, Tuhan yang memilih. Sekarang gini loh, saya selalu berkata begini, kalau Tuhan percayakan kepadamu anak-anak, Tuhan lebih tahu merancang, mempersiapkan, menuntun dan membawa mereka pada rancangannya. Kenapa anak itu dipercayakan di keluarga? Sehingga saudara dan saya gak perlu stres. Bukan berarti gak peduli, persiapkan semuanya. Tapi selalu saya katakan, kalau Anda dipercaya oleh Tuhan anak-anak, belajar jugalah percaya. Tuhan sanggup memimpin, menjaga, merawat, memberkati, membawa anak-anakmu mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Itu yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tenang. Kadang-kadang kita orang tua terlalu khawatir. Nah, anak itu milik Tuhan kok. Saya berkata, saya punya anak 2. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dua-duanya anak ini dari Tuhan. Engkau mempercayakan dia kepadaku, berarti saya tahu Tuhan akan sanggup membawa mereka pada rancangannya. Bagian saya sebagai orang tua, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Selebihnya saya katakan, dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan bawa. Kita orang tua maksimalkan aja semua kita bisa siapkan. Amin. Ayo terakhir, sebelum saya tutup, kembali kepada Ruth. Rasa-rasanya. Saya begitu baca ini, iya ya benar. Dia Tuhan pembuat mujizat. Dia Tuhan pembuat mujizat. Siapa yang mengalami mujizat? Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang tetap melakukan yang terbaik di hidupnya. Dan yang ketiga, yang kelima ini, jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang murah hati. Salah satu khotbah di bukit di Matius pasal 5, Yesus berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan Tuhan buktikan itu jauh sebelum Yesus khotbah, Ruth sudah mengalaminya. Karena dia orang yang murah hati, dia beroleh kemurahan. Aduh, saudara, kalau saya mau ngomong, double, triple, double kemurahan Tuhan. Ya, sangat-sangat luar biasa. Saya ketika baca ini, saudara, ini loh baru pasal 2 ini. Saya setiap kali baca kitab Ruth, saudara, saya butuh waktu 1 bulan.
Karena satu peristiwa dengan satu peristiwa menjadi momentum di mana saya berkata sangat amazed. Coba berpikir gini, iya ya. Jadi betul. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan akan mengalami hal-hal yang bahkan gak pernah terpikir. Saya yakin Ruth gak pernah terpikir bahwa dia akan mengalami semua itu. Tapi dia orang yang berkata dari awal, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jadi hari ini saudara, kalau sedang ada pergumulan di hidupmu, sedang ada persoalan di hidupmu, tenang. Engkau milik Tuhan sepenuhnya. Dia masih Tuhan yang sama, yang mengerjakan mujizat bagi Ruth, Tuhan yang sama yang akan mengerjakannya bagimu. Taruh harapanmu pada Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Yes. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang tahu pujian ini sama-sama kita nyanyikan dengan iman. Katakan kepada Bapa, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan damai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Oh, kami percaya mujizat-Mu masih ada, pertolongan-Mu masih ada. Oh yes, kami berharap dan kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, mujizat-Mu sepanjang hari ini. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, Engkau pembuat mujizat sejati, Engkau pembuat mujizat sejati. Taruh imanmu kepada Tuhan
dan belajarlah percaya dari apa yang Tuhan lakukan kepada Rut. Dan kau berkata, ketika Rut beroleh kemurahan karena imannya kepada Tuhan, katakanlah Tuhan yang menolong Rut dan mengerjakan semua itu. Tuhan sanggup melakukannya bagiku. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan sesuatu, lakukan. Jangan diem, jangan menyesali, jangan meratapi apa yang kau gak punya. Tapi tanya Tuhan, Tuhan, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Dan ketika engkau berserah, mengandalkan Tuhan dan percaya, seperti Tuhan menolong Rut, Tuhan sanggup mengerjakannya bagimu. Bahkan jauh lebih amazed, jauh lebih besar. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Kami belajar kembali Tuhan dari apa yang Tuhan lakukan kepada Rut. Dan hari ini kami berkata kami bangga. Kami punya Tuhan yang sangat mengagumkan. Kami punya Bapa yang sangat menakjubkan. Kami melihat karya-karyamu yang sangat mempesona dan kami berkata amazed. Dan kami sepakat memperkatakan hari ini ada mujizat, ada keajaiban, ada perkara-perkara besar dan dahsyat. Seperti Tuhan mengerjakannya kepada Rut, bahkan lebih daripada itu Tuhan kerjakan bagi kami. Dan aku sepakat dengan saudara-saudaraku pagi hari ini. Dengan iman mereka ada terobosan, ada jalan keluar, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat dari Tuhan, ada perkara-perkara besar dan ajaib, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berharap kepada kasih karunia Tuhan dan kami berkata, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami bersuka cita karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau menyertai kami dan mengerjakan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak. Aku mengangkat tangan, memperkatakan berkat untuk semua saudara-saudaraku. Kebajikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan, kedahsyatan, kesanggupan-Mu, dan ke semua kapasitas ilahi-Mu mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan besar di dalam hidup semua saudara-saudaraku. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersemangat, kami antusias, kami bangga dengan Tuhan, dan kami mengerjakan maksimal apa yang bisa kami lakukan dengan talenta, dengan bakat, dengan apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati semua perjalanan anak-anak-Mu, diberkati semua perjalanan mereka dibuat berhasil, perjalanan mereka beruntung, bukan karena kami hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat, kapasitas ilahi, kesanggupan Tuhan dari Roh-Nya yang tidak pernah meninggalkanmu, memberkatimu, membuat perjalananmu berhasil dan beruntung, dan sepanjang hari ini engkau beroleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata amin, amin, amin. Baik saudara, sampai di sini perjumpaan kita di Morning Grace, dan saya berdoa dan saya percaya hari ini lakukan segala sesuatu dan percaya ada Tuhan yang menyertaimu, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Ya, teman-teman yang mau bergabung di grup WA, sekarang kita buat grup untuk memaksimalkan pelayanan ini juga menjadi sarana komunikasi. Anda hubungi Kak Rika, ya ada Kak Rika di situ, ada Kak Amel, ada Kak Dona Marpaung, dan kemudian juga Kak Rusdiana hari ini gak hadir. Saudara yang mau dimasukin di grup WA, saudara bisa DM atau saudara bisa DM saya supaya nanti saya bisa tambahkan ya teman-teman, supaya kita bisa boleh bertumbuh. Oke, sampai jumpa besok nanti jam 10 kita ada Pondok Daud ya. Sudah kembali normal sinyalnya, nanti jam 10 kita ketemu. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat dan percaya dan berkata, hari ini saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan berkati dan shalom, 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 shalom.
selalu ada denganku. Dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Amin. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam Amin. kehidupan ini. Kami bersyukur. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku. Dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Oh, dengan hati bersyukur kami berkata, Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. oke, serahkan hidupmu. Biarkan Tuhan bekerja sepanjang hari ini. Mujizat, keajaiban, engkau terima dengan sempurna. Pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, shalom, shalom.